Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya mari kita berniat untuk mencari ridha Allah dengan tujuan semoga apa yang kita pelajari benar-benar menjadi ilman nafi'ah dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Qawaidul ilal adalah ilmu yang mempelajari aturan-aturan di dalam i'lal. Ilal sendiri itu adalah taghyiru harfil illati litakhfifi wa yajma'uhul qalbu wal hasfu wal iskanu. Ilal adalah perubahan harf ilat, tujuannya adalah untuk meringankan pengucapan kalimat di dalam bahasa Arab. Perubahan harf ilat tersebut meliputi mengganti harf ilat, membuang harf ilat, dan menyukun harf ilat itu. Huruf ilat ada 3 macam, yaitu alif, wawu, dan ya. Sedangkan alifnya sendiri itu bukanlah merupakan harf pokok, bukan harf asal di dalam kalimah isim dan kalimah fi'il. Maksudnya jika ada alif yang ada pada kalimah isim atau fi'il, alifnya itu adalah bukan merupakan huruf asli bagi kalimah tersebut. Akan tetapi alifnya itu adalah sebagai ganti daripada huruf aslinya. Sedangkan jika terdapat alif pada kalimat haraf, maka alif tersebut adalah harf pokok atau harf sebenarnya bagi kalimah harf. Dengan kata lain, alif pada kalimah isim dan fi'il adalah harf pengganti, sedangkan alif pada kalimat harf adalah sebagai huruf sebenarnya. Berikutnya, termasuk proses dalam i'lal adalah proses pengidghaman atau al-idgham. Idgham adalah antuskinal harfal awwala minal harfainil mutajanisaini in kana mutaharrikan wa tudakhila dzalika fil harfi tsani. Jika ada 2 harf sejenis di mana kedua harf tersebut berharokat, maka harf pertamanya disukun. Selanjutnya harf yang pertama tadi, yaitu harf yang disukun tadi, dimasukkan pada harf yang kedua, atau harf yang pertama dijadikan satu dengan harf yang kedua, kemudian ditandai dengan tanda syiddah atau tasydid. Dan perlu diketahui bahwa sebagian besar proses idgham ini terjadi pada harf shahih, yaitu harf-harf selain alif, wawu, dan ya. Dari keterangan ini bisa diketahui bahwa di dalam qawaidul ilal terdapat 2 proses secara garis besar. Yang pertama adalah proses ilal dan yang kedua adalah proses idgham, di mana proses ilal itu hanya terkhusus pada harf ilat saja, yaitu alif, wawu, dan ya. Sedangkan proses idgham sendiri terjadi pada harf shahih dan pada harf ilat. Akan tetapi sebagian besar terjadi pada harf shahih, yaitu harf-harf selain huruf ilat. Dalam pembahasan qawaidul ilal ini kita menggunakan kitab Qawaidul Ilal karya dari Syekh Munzir Nazir, yaitu ulama dari Kertosono. Dan kami sendiri belajar kitab ini kepada guru kami tercinta, yaitu Bapak Ustadz Ali Ma'ruf, semasa nyantri di pesantren Darul Falah di Jalan Veteran nomor 25 Kapasan Kandangan Kediri. Semoga Allah selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada guru-guru kami di dunia dan akhirah, dan juga kepada Syekh Munzir Nazir yang telah berjasa dalam penyusunan kitab Qawaidul Ilal ini. Dan semoga juga kitab Qawaidul Ilal ini benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, serta membawa hidayah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum kita mempelajari akan kaidah-kaidah ilal yang jumlahnya ada 19, kita perlu memahami tentang bina dan macam-macamnya. Bina secara istilahnya ilmu i'lal dan shorof mempunyai pengertian bentuk kalimat ditinjau dari segi huruf dan tata letaknya. Jadi bina adalah bentuk kalimat berdasarkan segi huruf dan tata letak daripada huruf tersebut. Contoh lafadz syawa, dikarenakan harf pertamanya berupa harf shahih yaitu shin, harf kedua berupa harf wawu, dan yang ketiga adalah berupa harf ya, di mana terdapat 2 harf ilat yang bersamaan atau tidak terpisah oleh harf shahih. Maka lafaz tersebut binanya adalah bina lafif maqrun. Selanjutnya terkait tata letak suatu huruf, maka bisa diistilahkan dengan istilah fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il, serta lam fi'il kedua jika kalimat tersebut adalah rubai, atau kalimat yang harf asalnya ada 4 harf.
Dikatakan fa fi'il jika harf dalam suatu kalimah itu sejajar dengan fa-nya wazan fa'ala atau fa'lala. Dikatakan ain fi'il jika sejajar dengan ainnya fa'ala atau fa'lala. Dan dikatakan lam fi'il jika sejajar dengan lamnya fa'ala atau fa'lala. Untuk kalimah yang rubai, maka lam fi'ilnya ada dua. Diistilahkan dengan lam fi'il pertama dan lam fi'il kedua. Kita ambil contoh lafadz doroba. Harf dot pada doroba disebut dengan fa fi'il karena dot itu sejajar dengan fa-nya wazan fa'ala. Lalu ro-nya adalah ain fi'il karena sejajar dengan ainnya fa'ala. Dan ba-nya adalah lam fi'il karena sejajar dengan lamnya fa'ala. Lalu contoh tahroja. Tahroja dalnya itu adalah fa fi'il karena sejajar dengan fa-nya fa'lala. Lalu kha-nya itu adalah ain fi'il karena sejajar dengan ainnya fa'lala. Selanjutnya ro-nya itu adalah lam fi'il pertama karena sejajar dengan lamnya fa'lala yang pertama, dan jim itu disebut sebagai lam fi'il kedua karena sejajar dengan lamnya fa'lala yang kedua. Berikutnya macam-macam bina itu ada 7 yang terkumpul dalam nazoman. Sahihu naumi thalu naumu dha'afu lafifun naqisum mahmuzu najwafu. Bina itu ada 7 macam, yaitu sahih, misal, mudha'af, lafif, naqis, mahmuz, dan ajwaf. Adapun pengertiannya masing-masing adalah sebagai berikut. Pertama, bina sahih. Bina sahih adalah jika ada suatu kalimah yang semua huruf asalnya adalah huruf sahih. Huruf asal atau huruf pokok adalah huruf yang sejajar dengan fa, ain, dan lam fi'il, baik lam fi'il pertama maupun lam fi'il yang kedua, sebagaimana keterangan sebelumnya. Artinya huruf yang tidak sejajar dengan huruf tersebut disebut sebagai huruf tambahan. Sekali lagi perlu diingat bahwa huruf sahih adalah semua huruf hijaiyah selain huruf alif, wawu, dan ya. Kita ambil contoh lafadz yatribu. Lafadz tersebut adalah berbina sahih dikarenakan huruf pokok atau harf asalnya adalah berupa harf sahih. Dan harf asalnya adalah harf bod, ro, dan ba. Sedangkan ya-nya adalah salah satu daripada harf mudhora'ah, yaitu harf yang ditambahkan ketika suatu kalimah dipindah bentuknya kepada bentuk fi'il mudhari'. Jika dilihat pada wazannya, maka lafadz yatribu berwazan yaf'ilu. Kita lihat lagi bahwa harf yang sejajar dengan fa-nya yaf'ilu adalah harf dod. Yang sejajar dengan ainnya wazan yaf'ilu adalah harf ro. Dan yang sejajar dengan lamnya adalah harf ba. Dari sini sudah jelas bahwa huruf yang sejajar dengan huruf fa, ain, dan lamnya yaf'ilu disebut dengan harf asal. Dan semua huruf asalnya lafadz yatribu adalah berupa harf sahih, karena bukan berupa harf ilat, yaitu alif, wawu, dan ya. Oleh karena itu lafadz yatribu termasuk dalam bina sahih. Dari contoh ini kita bisa menyamakan pada contoh-contoh kalimah yang lain sesuai sighotnya. Sebagai keterangan tambahan, sighot dalam istilah ilmu shorof adalah bentuk kalimah berdasarkan maknanya. Contoh lafadz doroba, ini sighotnya adalah fi'il madhi, dikarenakan maknanya adalah sudah atau telah memukul. Lalu yatribu sighotnya adalah fi'il mudhari, karena maknanya adalah sedang atau akan memukul. Selanjutnya dharibun, sighotnya adalah isim fa'il karena maknanya adalah orang yang memukul. Dan juga sighot-sighot yang lain yang bisa kita pelajari di dalam ilmu shorof atau juga bisa kita pelajari dalam kitab Amsilatit Tasrifiyah. Bisa juga diikuti pada video-video dalam channel ini mengenai pembahasan kitab tasrif. Berikutnya bina sahih itu ada 2 macam. Ada kalanya sahih tsulasi, yaitu jika harf aslinya adalah 3 huruf, seperti lafadz nasoro. Nasoro, nunnya adalah fa fi'il karena sejajar dengan fa-nya fa'ala. Sod adalah ain fi'il karena sejajar dengan ainnya fa'ala. Dan ra itu adalah lam fi'il karena sejajar dengan lamnya fa'ala. Dan juga ada kalanya sahih rubai, jika harf asalnya adalah 4 huruf. Contoh lafadz dakhroja, di mana huruf asalnya ada 4, yaitu dal, kha, ro, dan jim. Dalnya adalah fa fi'il karena sejajar dengan fa-nya fa'lala. Lalu kha adalah ain fi'il karena sejajar dengan ainnya fa'lala. Selanjutnya
Ro-nya adalah lam fi'il pertama karena sejajar dengan lam fi'il pertamanya wazan fa'lala, dan jimnya adalah lam fi'il kedua karena sejajar dengan lam fi'il keduanya fa'lala. Berikutnya bina yang kedua adalah bina misal. Bina misal adalah jika ada suatu kalimah di mana fa fi'ilnya berupa harf ilat. Dan bina misal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama bina misal wawi, yaitu jika fa fi'ilnya berupa wawu. Lalu bina misal ya'i, jika fa fi'ilnya berupa ya. Seperti contoh lafadz wa'ada. Pada lafadz wa'ada di sini fa fi'ilnya berupa harf wawu. Wawu ini termasuk huruf ilat. Oleh karena wa'ada ini fa fi'ilnya berupa harf wawu, maka lafadz wa'ada ini disebut bina misal wawi. Contoh yang kedua adalah lafadz yasaro. Lafadz yasaro fa fi'ilnya berupa ya, dan ya ini adalah berupa harf ilat. Karena lafadz yasaro fa fi'ilnya berupa harf ya, maka lafadz yasaro dinamakan sebagai bina misal ya'i. Berikutnya membahas bina yang ketiga, yaitu bina mudha'af. Bina mudha'af sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bina mudha'af tsulasi dan bina mudha'af rubai. Bina mudha'af tsulasi yaitu jika ada suatu kalimah di mana ain fi'il dan lam fi'ilnya berupa harf yang sejenis, maksudnya hurufnya sama. Seperti contoh lafadz madda yang asalnya adalah madada. Di sini fa fi'ilnya berupa harf mim, ain fi'ilnya berupa harf dal, dan lam fi'ilnya berupa harf dal juga. Oleh karena ain dan lam fi'ilnya adalah harf yang sejenis atau harf yang sama, yaitu sama-sama dalnya, maka lafadz madada yang menjadi madda ini disebut sebagai bina mudha'af tsulasi. Berikutnya bina mudha'af rubai, yaitu jika ada suatu kalimah di mana fa fi'il dan lam fi'il pertamanya adalah berupa harf yang sama atau harf yang sejenis. Seperti contoh lafadz to'to'ah. Pada lafadz to'to'ah fa fi'ilnya berupa harf to, dan lam fi'il yang pertama adalah berupa lafadz to. Oleh karena fa fi'il dan lam fi'il pertamanya adalah huruf yang sama, yaitu sama-sama to, maka to'a ini disebut sebagai bina mudha'af rubai. Begitu juga jika ain fi'il dan lam fi'il keduanya adalah harf yang sejenis atau harf yang sama. Seperti contoh lafadz to'a tadi. Pada lafadz to'a tadi, ain fi'ilnya berupa harf hamzah dan lam fi'ilnya berupa harf hamzah juga. Karena sama-sama hamzahnya, maka lafadz to'a ini adalah disebut sebagai bina mudha'af rubai. Kita perlu mengetahui bahwa mudha'af tsulasi adalah bina mudha'af pada kalimah yang harf asalnya ada 3. Sedangkan bina mudha'af rubai adalah bina mudha'af yang terdapat pada kalimah yang harf asalnya adalah 4 huruf. Masuk pada pembahasan bina yang keempat, yaitu bina lafif. Bina lafif adalah jika ada suatu kalimah di mana terdapat 2 harf ilat yang double. Artinya harf ilatnya lebih dari 1. Dan bina lafif sendiri itu juga dibagi menjadi 2. Yang pertama bina lafif makrun. Bina lafif makrun adalah jika terdapat 2 harf ilat yang bersamaan. Artinya 2 harf ilatnya itu tidak terpisah oleh harf shahih. Atau bisa diartikan bina lafif makrun adalah bina yang mana ain fi'il dan lam fi'ilnya berupa harf ilat. Seperti contohnya lafadz syawa. Di sini lafadz syawa fa fi'ilnya berupa shin, ain fi'ilnya berupa wawu, dan lam fi'ilnya berupa harf ya. Karena wawu dan ya sebagai ain fi'il dan lam fi'ilnya ini adalah sejajar atau bersamaan tanpa adanya pemisah berupa harf shahih, maka lafadz syawa ini disebut sebagai bina lafif makrun. Yang kedua bina lafif mafruk, yaitu jika terdapat suatu kalimah yang mana harf ilatnya itu terpisah oleh harf shahih. Atau diartikan jika ada suatu kalimah di mana fa fi'il dan lam fi'ilnya adalah merupakan harf ilat. Seperti contoh lafadz waqo. Lafadz waqo di sini fa fi'ilnya berupa harf wawu, ain fi'ilnya berupa lafadz qaf, dan lam fi'ilnya berupa harf ya. Karena wawu dan ya ini terpisah oleh harf shahih berupa harf qaf. Atau karena fa fi'ilnya berupa harf ilat dan lam fi'ilnya berupa harf ilat juga, maka lafadz waqo ini disebut sebagai bina lafif mafruq.
Berikutnya bina yang kelima yaitu bina nakis. Bina nakis adalah jika ada kalimah yang mana lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Bina nakis juga dibagi menjadi dua. Yang pertama bina nakis wawi, yaitu jika ada suatu kalimah di mana lam fi'ilnya berupa huruf wawu, seperti contoh lafadz ghaza. Ghaza di sini asalnya adalah ghazawa. Sebagaimana keterangan sebelumnya bahwa alif itu adalah bukan merupakan huruf asal di dalam kalimah isim atau kalimah fi'il. Pada contoh ghaza di sini alifnya asalnya adalah berupa huruf wawu. Oleh karena lam fi'il pada lafadz ghazawa berupa huruf wawu, maka lafadz ghazawa yang menjadi ghaza ini disebut sebagai bina nakis wawi. Yang kedua, bina nakis ya'i, yaitu jika di dalam suatu kalimah lam fi'ilnya berupa huruf ya. Seperti contoh lafadz saro yang asalnya adalah saroya. Saroya di sini lam fi'ilnya berupa huruf ya. Oleh karena berupa huruf ya, maka lafadz saroya ini yang menjadi saro itu adalah merupakan bina nakis ya'i. Berikutnya bina mahmus, bina yang keenam. Bina mahmus adalah jika di dalam suatu kalimah terdapat hamzah di dalamnya, baik berada pada fa fi'ilnya atau berada pada ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya. Jika berada pada fa fi'ilnya maka disebut dengan bina mahmus fa. Jika berada pada ain fi'ilnya maka disebut sebagai bina mahmus ain. Juga jika berada pada lam fi'ilnya maka disebut sebagai bina mahmus lam. Seperti contoh amala. Lafadz amala itu disebut bina mahmus fa dikarenakan hamzahnya ini berada pada fa fi'il. Selanjutnya contoh sa'ala. Lafadz sa'ala ini disebut sebagai bina mahmus ain karena terdapat hamzah pada ain fi'ilnya. Yang ketiga, contoh lafadz qara'a. Lafadz qara'a ini disebut sebagai bina mahmus lam dikarenakan terdapat hamzah pada lam fi'ilnya. Berikutnya bina yang ketujuh adalah bina ajwaf. Bina ajwaf adalah jika ada kalimah yang mana ain fi'ilnya berupa harf ilat. Bina ajwaf ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ajwaf wawi jika ain fi'ilnya berupa harf wawu, dan bina ajwaf ya'i jika ain fi'ilnya berupa harf ya. Seperti contoh lafadz sona. Sona ini adalah bina ajwaf wawi. Sona asalnya adalah sowana. Sebagaimana keterangan sebelumnya, alif bukan merupakan harf asal di dalam kalimah fi'il dan kalimah isim. Dikarenakan lafadz sowana ain fi'ilnya ini berupa harf wawu, maka lafadz sowana yang menjadi sona ini merupakan bina ajwaf wawi. Selanjutnya bina ajwaf ya'i adalah jika ain fi'ilnya berupa harf ya. Seperti contoh lafadz saro yang asalnya adalah sayaro. Pada lafadz sayaro ain fi'ilnya berupa harf ilat yaitu harf ya. Dikarenakan ain fi'ilnya berupa harf ya, maka lafadz sayaro yang menjadi saro ini adalah merupakan bina ajwaf ya'i. Selanjutnya perlu diketahui bahwa suatu kalimah itu terkadang memiliki lebih daripada satu bina. Seperti lafadz ro'a. Lafadz ro'a ini ain fi'ilnya berupa harf hamzah. Karena lafadz ro'a ini ain fi'ilnya berupa harf hamzah, maka lafadz ro'a ini disebut sebagai bina mahmus ain. Lalu di dalam lafadz ro'a ini terdapat harf ilat yaitu ya pada lam fi'ilnya. Karena lam fi'ilnya berupa harf ilat yaitu ya, maka lafadz ro'a ini bisa juga disebut sebagai bina nakis ya'i. Jadi lafadz ro'a ini memiliki dua bina. Yang pertama adalah bina mahmus ain, yang kedua adalah bina nakis ya'i. Lalu contoh lafadz wa'ada. Lafadz wa'ada ini juga memiliki dua bina. Yang pertama adalah bina misal wawi, yang kedua adalah bina mahmus ain. Dinamakan misal wawi karena fa fi'ilnya berupa harf wawu, dan dinamakan bina mahmus ain karena ain fi'ilnya berupa harf hamzah. Berikutnya perlu diketahui juga bahwa kalimah rubai, baik yang mujarrad ataupun yang mulhaq, itu hanya memiliki dua bina, yaitu bina shahih dan bina mudha'af saja.
Mengenai apa itu rubai mujarrad dan rubai mulhaq, maka bisa mengikuti pada pembahasannya, yaitu pada kajian kitab tasrif di channel ini yang membahas mengenai rubai mujarrad dan rubai mulhaq. Berikutnya ada keterangan lagi, jika kita menemukan istilah mu'tal di dalam kitab-kitab shorof, maka yang dimaksud adalah kalimah-kalimah yang ada harf ilatnya, baik harf ilatnya berada pada fa, ain, atau pada lam fi'ilnya. Dan juga baik harf ilatnya adalah satu atau lebih dari satu. Jika harf ilatnya berada pada fa fi'il, maka disebut sebagai mu'tal fa, atau pada keterangan sebelumnya disebut dengan bina misal. Jika harf ilatnya berada pada ain fi'il, maka disebut mu'tal ain atau bina ajwaf. Dan jika berada pada lam fi'il, maka disebut mu'tal lam atau bina naqis. Selain itu, jika harf ilatnya berada pada ain dan lam fi'il, maka disebut dengan bina mu'tal ain wal lam, atau disebut juga bina lafif makrun. Sedangkan jika harf ilatnya berada pada fa dan lam fi'il, maka disebut sebagai bina mu'tal fa wal lam, atau juga disebut sebagai bina lafif mafruq. Sekian pembahasan pendahuluan di dalam kitab Qawaidul Ilal mengenai bina dan macam-macamnya. Insya Allah pembahasan mengenai Qaidah ilal akan dibahas pada video berikutnya. Bila ada keterangan dalam video ini yang kurang benar, maka dimohon untuk membenarkannya. Dan semoga Allah meridhai pembahasan kali ini serta menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua dan seluruh kaum muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Qaidatul ula, wallahu a'lamu bissawab. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على حبيبك خير الخلق